Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Irma Nur Afidah selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan beserta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 PKN akan mempresentasikan sedikit tentang makalah kami yang berjudul Memahami Perkembangan Konsep Nilai Moral dan Norma PKN. Pada poin pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian konsep yakni pengertian yang menunjuk kepada sesuatu. Pengertian tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata, nama, atau pernyataan. Konsep didefinisikan sebagai kata yang menunjuk kepada sesuatu. Konsep nilai adalah pengertian yang menunjuk pada nilai tertentu, atau konsep bisa diartikan sebagai sebuah pemikiran, suatu ide atau gambaran yang bersifat abstrak. Lalu, pengertian dari nilai. Nilai merupakan sesuatu yang menunjuk kepada tuntunan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan buruk, atau dapat diartikan sebagai kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu. Seperti halnya contoh nilai sosial. Nilai sosial berhubungan dengan sikap manusia yang tidak dapat hidup sendiri. Contoh seperti mencuri bernilai buruk, menolong bernilai baik. Lalu pengertian dari moral. Moral adalah keharusan perilaku yang dibawakan oleh nilai, atau pengertian lain mengatakan bahwa moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan serta perilaku. Seperti contoh moral ketuhanan, yakni seperti menghargai agama lain, melaksanakan ajaran agama yang sudah dianutnya, dan lain sebagainya. Kemudian, pengertian dari norma. Norma merupakan sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral, serta perilaku yang dilakukan. Atau bisa dikatakan norma itu seperti sebuah pedoman, aturan, kebiasaan, atau sebagai sebuah patokan untuk mengukur. Dan jika melanggar akan ada sanksi. Seperti contohnya norma kesusilaan yang berarti harus adil. Norma kesusilaan contohnya adalah yang harus adil dan tidak pilih kasih. Poin kedua yaitu konsep nilai moral dan norma dalam hubungannya dengan sesama warga negara. Manusia dilahirkan ke bumi ini sebagai makhluk sosial, dan dari sekian banyak kebutuhan manusia, tidak satupun yang dapat terpenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia sangatlah membutuhkan bantuan orang lain, karena tanpa bantuan orang lain, ia tidak bisa apa-apa. Menurut Rustadi, warga negara Indonesia ialah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Mereka yang tidak termasuk warga negara disebut orang asing atau bukan warga negara. Sedangkan menurut pasal 25 ayat 1 dan 2 yaitu orang-orang bangsa Indonesia yang asing dan orang-orang warga bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Maksud dari orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang-orang yang dilahirkan oleh orang tua yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan orang-orang bangsa lain adalah orang-orang yang bertempatan kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia. Warga negara Republik Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, agama, dan keyakinan, budaya, dan adat istiadat. Sangatlah memerlukan adanya kesadaran yang cukup tinggi dalam hubungannya sesama warga negara. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman dan membiasakan sikap yang berlandasan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sejak usia dini. Kenapa harus sejak usia dini? Karena jika tidak ditanamkan pembentukan sikap dan nilai yang baik sejak dini, maka akan menimbulkan dampak negatif seperti kenakalan remaja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan sangat berperan penting dalam penanaman nilai dan pembentukan sikap seseorang. Penanaman nilai ini
perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena kecerdasan yang tinggi tanpa dibarengi moralitas yang baik mungkin akan berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Ciri-ciri warga negara yang baik yaitu patriotik, loyal terhadap bangsa dan negara, toleran beragama, dan demokratis. Konsep, nilai, moral, dan norma dalam pengembangan komitmen bela negara. Bela negara dapat terwujud bila dilandasi oleh adanya tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut. Didasarkan oleh 1. Kecintaan pada tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. 3. Keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan berkorban. Hak, kewajiban, dan kehormatan untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara bagi setiap warga negara harus dilaksanakan. Oleh karenanya, warga negara harus memiliki wawasan aspek berkehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan dalam tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara yang mencakup 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 3. Perwujudan dan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Cita-cita perjuangan bangsa yaitu mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya bangsa untuk menjamin kepentingan nasional dan tentu perlu diimbangi dengan upaya perwujudan bela negara bagi setiap warganya yang dapat dilukiskan berdasarkan pasal 30 ayat 1 yang isinya tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Cinta tanah air yaitu yang mengenal dan mencintai wilayah nasionalnya sehingga selalu waspada serta siap membela tanah air terhadap ancaman, tantangan, dan hambatan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Demikian akhir dari presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.